Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin orang-orang beriman sekalipun banyak maksiat dengan jaminan surga. Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusannya dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya, serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, Allah akan masukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang 8 sekehendaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi jaminan surga ini bukan berarti hanya sekedar bersyahadat lalu masuk surga, tapi semua kemaksiatan dan keburukan yang pernah dilakukan akan dibalas dulu dengan neraka. Lalu jika telah lunas pembalasannya, Allah kemudian memasukkannya ke surga. Dengan demikian bukan berarti seorang mukmin mengabaikan amal soleh lalu sedang bermaksiat dengan dalih toh nanti pada akhirnya juga masuk surga. Perlu diingat, neraka itu bukan tempat yang biasa. Dia bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling rendah dan paling ringan hukumannya saja membuat ngeri. Nabi SAW mengabarkan, sungguh siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah ia memakai sandal dari api yang dapat mendidihkan otaknya karena panasnya kedua sandalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka orang-orang mukmin yang banyak maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka, membersihkan dosa-dosanya. Jika telah selesai masa pembersihannya di neraka, maka mereka akan dimasukkan ke surga. Berapa lamanya berlangsung pembersihan tersebut tentu disesuaikan dengan sedikit dan banyaknya dosa mereka. Satu persatu kemudian mereka dipindahkan ke dalam surga hingga sampai orang yang terakhir. Lalu siapakah orang mukmin terakhir yang terbebas dari api neraka lalu dimasukkan ke surga, dan seperti apa orang mukmin itu? Cukup unik perjalanan orang yang terakhir masuk surga ini, sebagaimana dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW. Orang ini selalu berusaha untuk keluar dari neraka. Setiap kali ia mencoba melangkah keluar, ia tersungkur dan langsung disambar dan dihanguskan oleh neraka. Hingga pada suatu waktu akhirnya ia berhasil melarikan diri dari neraka. Setelah berhasil lolos dari neraka, ia pun menoleh ke arah neraka dan berkata, "Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh dia telah memberiku sesuatu yang tidak pernah dia berikan kepada orang lain dari umat yang pertama dan umat yang terakhir." Ia merasa dirinya orang yang paling beruntung mendapatkan karunia seperti itu. Ia merasa tidak ada orang lain yang mendapatkan seperti apa yang ia peroleh. Padahal ia adalah orang yang terakhir keluar dari neraka. Setelah keluar dari neraka, ia melihat sebuah pohon yang tampaknya cukup rindang dan bisa dijadikan tempat berteduh. Ia pun memohon kepada Allah agar didekatkan kepada pohon tersebut, sehingga ia bisa berteduh dan minum dari air yang ada di dekat pohon tersebut. Allah kemudian bertanya kepadanya, "Wahai anak Adam, jika aku kabulkan permintaanmu, mungkin kamu akan meminta lagi yang lain?" Orang itu menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Allah pun mengizinkan ia dan didekatkan ke pohon itu supaya ia bisa berteduh dan minum dari pohon tersebut dengan syarat ia tidak meminta lagi yang lain selain pemberian yang telah diberikan tersebut. Orang itu pun kemudian tinggal di pohon tersebut selama yang Allah inginkan. Hingga kemudian orang itu ditunjukkan pohon lain yang lebih bagus dari pohon yang pertama. Ia pun tergiur dan sangat ingin berada di dekat pohon tersebut. Ia pun memohon kepada Allah agar didekatkan ke pohon tersebut. Menjawab permintaannya, Allah menanyakan komitmennya sebelumnya. "Wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta yang lain? Jika aku dekatkan dirimu ke pohon itu, mungkin kamu akan meminta lagi yang lain?" Meski begitu, kembali Allah izinkan orang tersebut untuk berada di pohon yang diminta. Ia pun berteduh di situ dan meminum airnya. Dan ia pun tinggal di sana selama yang Allah inginkan. Hingga ia kembali menyaksikan pohon yang lebih bagus, lebih indah, dan lebih rindang dari yang sekarang ia tempati. Ia pun kembali tergiur dan meminta kepada Allah agar didekatkan ke pohon tersebut. Dan apa yang selanjutnya terjadi persis seperti yang sebelumnya terjadi. Orang tersebut akhirnya juga diizinkan untuk berada di pohon tersebut. Dan dari tempatnya di pohon itu, sayup-sayup ia mendengar suara penghuni surga.
Siapa yang tidak tergiur mendengar suara kebahagiaan dan kesenangan? Akhirnya ia pun meminta dimasukkan ke dalam surga. Ia berkata, "Wahai Robku, masukkanlah aku ke dalam surga." Menjawab permintaan orang tersebut, Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, mengapa kamu mengingkari janjimu padaku? Maukah kamu aku beri sesuatu yang senilai 10 kali lipat dari dunia dan seisinya?" Begitulah akhirnya orang tersebut ditetapkan sebagai penduduk surga. Sungguh betapa besarnya karunia dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Tapi orang itu tampak tidak terlalu yakin, sehingga ia mengira sedang dipermainkan oleh Allah Ta'ala. Ia berkata, "Wahai Robku, apakah engkau mengolok-olok aku, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin?" Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan lagi kepadanya, "Pergilah, masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia dan 10 kalinya, atau engkau memiliki 10 kali dunia." Inilah orang mukmin terakhir yang memasuki surga, setelah sebelumnya disiksa di neraka karena dosa-dosanya lebih besar dari kebaikannya. Ibnu Mas'ud, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, pun tertawa saat mengisahkan pada orang-orang yang sedang mendengarkannya. Ibnu Mas'ud pun bertanya pada orang-orang yang mendengarkan penuturannya, "Tidakkah kalian bertanya mengapa aku tertawa?" Mereka menjawab, "Mengapa kamu tertawa?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Rasulullah SAW tertawa saat menyampaikan hadis ini, sehingga para sahabatnya bertanya, 'Apa yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Karena tertawanya penguasa alam semesta ketika orang tersebut mengatakan kepada Allah, apakah engkau menertawakan saya sedangkan engkau adalah penguasa alam semesta?' Allah berfirman, 'Sesungguhnya aku tidak menertawakanmu, tetapi aku maha kuasa atas apa yang aku kehendaki.'" Hadis riwayat Muslim. Jika kenikmatan surga bagi orang terakhir yang memasukinya saja sudah sebesar itu, bagaimana pula dengan orang mukmin yang taat dan langsung memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kenikmatan berlipat-lipat yang diraihnya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.